Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya yang bertugas sebagai koordinator seminar proposal untuk mahasiswa arsitektur UIN Maliki Malang akan berusaha menjelaskan kelengkapan dan tata cara penulisan proposal tugas akhir yang akan mulai dijalani oleh mahasiswa angkatan 2018 di awal semester genap 2020-2021 ini. Sebenarnya format proposal tugas akhir ini sudah mulai kita jalankan sejak tahun 2020 kemarin, terutama untuk mahasiswa angkatan 2017 dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang juga beberapa belum menjalani seminar proposal. Jadi kalau kita lihat sebelumnya kan penulisan skripsi kita itu sama seperti penulisan skripsi di jurusan-jurusan lain. Jadi formatnya sangat formal dan template-nya juga tidak ada bedanya dengan template skripsi dari jurusan lain, tapi mulai tahun 2020 kemarin kita berusaha untuk membuat format final project proposal yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa arsitektur serta lebih sesuai dengan karakteristik perancangan di arsitektur. Tapi kelengkapan-kelengkapan ini misalnya ada pernyataan orisinalitas karya, ada lembar kelayakan cetak, lalu ada tanda tangan tanda tangan dosen-dosen pembimbing dan ketua prodi. Terus ada juga pernyataan bahwa telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Ini tetap kita akan tetap ada di kelengkapan kita, hanya ini akan dikerjakan di akhir ketika kalian sudah masuk ke tahap perancangan tugas akhir. Kalau sekarang di proposal kalian belum harus mengerjakan semua kelengkapan ini. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu apa aja sih isi dari proposal final project ini. Yang pertama pasti ada cover depan, yang kedua itu ada daftar isi, dan di bagian akhir itu ada daftar pustaka. Ini termasuk kelengkapan-kelengkapan yang harus ada pada tahapan proposal. Nah, untuk tadi lembar persetujuan, lembar orisinalitas, abstrak itu belum harus ada di proposal karena itu akan kalian lengkapi setelah kalian defense atau kalian masuk ke ujian tugas akhir di semester 8. Selanjutnya di proposal ini ada 3 bagian utama selain tadi bagian-bagian pelengkap. Yang pertama adalah yang jelas itu pendahuluan, yang kedua itu adalah data, dan yang ketiga itu adalah pola pikir dan ide dasar desain. Jadi ini adalah proposal yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perancangan final project. Untuk pendahuluan itu terdiri dari studi awal, tujuan dan kriteria desain, dan ruang lingkup desain. Sedangkan untuk data ini ada 6 bagian, paling banyak ini. Jadi yang pertama adalah referensi objek desain, lalu ada referensi pendekatan desain, yang ketiga ada referensi keislaman desain, selanjutnya ada studi preseden, data kawasan, dan data tapak. Jadi di bab 2 ini, bab data ini, kalian akan melengkapi semua data-data yang dibutuhkan untuk pradesain. Selanjutnya, bab ketiga itu adalah bab pola pikir dan ide dasar desain. Nah, ide dasar desain ini terdiri dari skema proses desain dan ide dasar desain itu sendiri. Apa aja isi dari sub-sub bab ini akan saya jelaskan satu persatu, dan nanti ada beberapa beberapa contoh dari kakak tingkat kalian. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah daftar pustaka. Nah, untuk cover
depan. Cover depan ini sebenarnya tidak ada format baku. Harus bagaimana, tidak seperti yang kita lihat di format skripsi sebelumnya. Jadi yang terpenting itu ada kelengkapan berupa logo resmi UIN Maliki Malang. Yang kedua ada logo arsitektur UIN Malang. Selanjutnya ada tulisan proposal desain. Terus ada judul perancangan yang menyesuaikan dengan judul kalian masing-masing. Lalu ada nama mahasiswa, ada NIM, dan ada nama dosen pembimbing. Selanjutnya ada tulisan juga program studi teknik arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun ini tahun 2021, kalau nanti tahun 2022 mungkin akan pastinya akan menyesuaikan. Nah, contohnya ini, jadi ini adalah template dasar yang sudah disediakan jurusan, dan ini harusnya bisa kalian modifikasi lagi selama informasi-informasi yang tadi itu tetap tersedia. Misalnya ini contoh modifikasi dari mahasiswa angkatan 2017. Ini juga sudah dimodifikasi, tapi tidak terlalu banyak modifikasinya dari template yang awal. Yang jelas warna gambar belakang, background itu bisa berbeda-beda dan diutamakan nanti gambar background ini adalah gambar dari hasil desain kalian sendiri. Jadi kalau sudah masuk ke tugas akhir dan sudah punya gambar 3D-nya, itu gambar 3D itulah yang akan jadi background dari laporan tugas akhir kalian. Nah, proposal ini kan akan dilanjutkan sampai ke laporan desain ya, laporan hasil desain. Jadi nanti ini juga akan terus mengikuti sesuai urutan-urutan yang ada di urutan tugas akhir kita. Ini contoh yang lain sudah agak berbeda. Selanjutnya ini juga satu template yang lain lagi. Dan template ini relatif bebas selama dia memuat informasi-informasi dasar yang diharuskan tadi, yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini juga. Jadi ada kebebasan yang sangat besar bagi kalian untuk mengkreasikan desain mulai dari cover sampai nanti halaman akhir. Selanjutnya, daftar isi. Nah, daftar isi ini sesuai urutannya harus sesuai dengan template yang ada. Jadi template untuk proposal itu kan sudah dibagikan ya sejak tahun lalu dan itu tinggal diikuti urut-urutannya. Yang pertama tadi adalah yang pasti daftar isi, yang kedua adalah bab pendahuluan, lalu bab data, lalu ada bab pola pikir desain. Nah, selanjutnya layout-nya, kembali lagi layout halaman daftar isi itu relatif bebas, jadi sesuai dengan tampilan proposal, tema kalian apa itu secara keseluruhan bisa menyesuaikan. Kelengkapan informasi yang harus ada adalah yang pertama ada nama bab sesuai urutan, ada subbabnya, serta disertai dengan nomor halaman. Untuk contohnya, nah ini ada satu contoh. Lalu ini ada contoh yang lain. Ini agak berbeda penataannya. Ini juga agak berbeda penataannya. Jadi itu bebas aja. Ini juga belum ada halaman ya. Lalu ini. Nah, ini ada halamannya di kiri. Jadi formatnya itu sebenarnya sangat tergantung dari kreativitas kalian, selama informasi-informasi mendasar yang diminta itu bisa kalian sampaikan dengan jelas gitu aja. Jadi di format proposal yang baru sampai nanti format laporan tugas akhir kalian itu sebenarnya kreativitas kalian sangat diberi tempat ya dibandingkan dengan proposal tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, jadi kita mulai ke substansinya.
Bab pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari bagian studi awal, subbab pertama adalah studi awal. Ini menjelaskan tentang identifikasi dan studi awal yang kalian lakukan pada kondisi awal, fakta, dan isu yang melatar belakangi kenapa kalian memilih objek perancangan itu. Nah, studi awal ini juga menjelaskan keterkaitan objek dengan pendekatan dan integrasi keislaman pada desain. Jadi misalnya kalian ingin memilih untuk merancang rumah sakit misalnya ya, rumah sakit di kota kalian sendiri. Kalian sudah ketemu lahannya yang misalnya sesuai dengan RDTRK di kota kalian, lalu kalian menjelaskan di bagian studi awal ini kenapa kalian memilih objek rumah sakit itu. Nah, penjelasannya itu yang disebut dengan kondisi awal, fakta, dan isu. Jadi misalnya kalian bisa, kenapa sih saya memilih objek rumah sakit misalnya? Itu karena saya melihat berdasarkan dari berita di koran misalnya, atau dari rencana pemerintah daerah setempat itu ada rencana untuk membangun rumah sakit baru di di salah satu wilayah di daerah kalian misalnya. Nah, itu bisa kalian jadikan isu awal atau fakta awal yang melatar belakangi kenapa kalian mengambil objek perancangan tersebut. Tentu saja kondisi awal, fakta, dan isu ini sangat beragam ya, tergantung dari konteks kenapa kalian memilih objek tersebut. Bisa aja misalnya sesuatu yang belum ada sama sekali kalian pengen rancang, misalnya pusat penelitian alien. Nah, pusat penelitian alien itu kan mungkin sudah ada, mungkin belum ada ya di dunia. Tapi kan harus ada kondisi awalnya gitu. Kenapa kalian ingin merancang pusat penelitian alien? Misalnya, contohnya ada fakta bahwa sudah ditemukan banyak alien di bumi ini misalnya, tetapi tidak ada satu tempat khusus yang bisa digunakan untuk penelitian mengenai misalnya apa tujuan mereka ke sini, perilaku mereka selama di sini, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada fakta bahwa ada alien, maka keinginan kalian untuk merancang pusat penelitian alien itu tadi mungkin harus di-backup data-data yang lain gitu. Jadi di sini itu kalian simpelnya kalian jelaskanlah mengapa kalian ingin merancang objek tersebut dan mengapanya itu ada hubungannya dengan fakta dan isu yang terjadi di wilayah kalian masing-masing. Nah, selain itu bagian studi awal ini juga menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan perancangan yang umum dan spesifik. Jadi misalnya rumah sakit tadi ya, rumah sakit itu apa sih permasalahan umumnya kalau di rumah sakit? Yang pertama misalnya suasananya, yang kedua sirkulasinya, yang ketiga kompleksitas fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah masalah-masalah perancangan yang umum dan spesifik. Lanjut, misalnya yang lebih spesifik lagi, misalnya ada owner rumah sakit yang menginginkan rumah sakitnya itu bersuasana seperti mall, tidak seperti rumah sakit pada umumnya. Atau ownernya itu pengen rumah sakit yang suasananya cozy gitu, kayak di rumah sendiri gitu, sehingga pasiennya itu tidak merasa berada di rumah sakit misalnya. Itulah yang disebut permasalahan-permasalahan perancangan, permasalahan-permasalahan arsitektural yang bisa diselesaikan lewat desain arsitektural. Nah, seluruhnya ini dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas, diutamakan lengkap dengan mind mapping, gambar, diagram, skema, dan infografis yang relevan. Nah, ini akan saya kasih lihat kenapa proposal kita yang sekarang itu jauh berbeda dengan proposal sebelumnya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah bagian pendahuluan di studi awal.
Jadi yang kalian bisa lihat ini yang besar adalah gambarnya, skemanya misalnya. Sementara paparannya itu bisa jadi sangat singkat. Nah, ini juga. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa layout-nya itu sangat dinamis ya, tidak harus mengikuti layout yang sangat baku dari skripsi-skripsi di jurusan lain. Ini juga contohnya studi awal. Nah, ini jadi data-data yang kalian sajikan itu bisa diutamakan untuk ditampilkan, sementara penjelasannya itu bisa sangat singkat. Dan ini disusun dengan sangat dinamis. Sepertinya kalau saya ilustrasikan itu kalian lebih seperti menyusun layout majalah daripada layout skripsi. Nah, ini. Nah, ini juga bisa dikasih halaman awal. Ini ada bagian studi awal. Ya, jadi sangat dinamis ya. Selanjutnya, yang terpenting tadi ada kesinambungan antara idenya, terus isunya apa, lalu alasan kalian kenapa ingin merancang itu tuh bisa diterima gitu. Selanjutnya ada bagian tujuan dan kriteria desain. Nah, tujuan dan kriteria desain ini menjelaskan tentang tujuan perancangan yang akan dicapai. Dan ini ada hubungannya dengan isu dan fakta yang kalian jelaskan di bagian sebelumnya. Jadi misalnya kalau isunya itu adalah tentang stasiun yang kurang ramah terhadap lansia dan anak misalnya, atau stasiun yang kurang ramah terhadap pengunjung misalnya, atau traveler misalnya ya. Nah, berarti di tujuan perancangannya itu kalian akan menjelaskan bahwa tujuan perancangan tugas akhir kalian itu adalah menghasilkan rancangan stasiun yang misalnya ramah anak dan lansia, atau menghasilkan rancangan stasiun yang multifungsi misalnya, atau menghasilkan rancangan stasiun yang memenuhi prinsip-prinsip green architecture misalnya. Kalau isu yang kalian angkat di awal tadi adalah isu tentang lingkungan hidup. Ini saya kasih contoh. Nah, ini ada tujuan dan kriteria desain. Ini juga. Nah, ini tujuan. Ini dari contoh ini perlu digarisbawahi bahwa tidak semuanya benar. Jadi bisa aja ada ya kekeliruan 1-2 di contoh yang kalian lihat ini. Dan itu hal yang wajar ya, karena proses penulisan skripsi itu kan tidak bisa ideal 100%, tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi kesalahan. Jadi kalau kalian mencontoh skripsi atau proposal dari kakak tingkat kalian, itu sebaiknya yang pertama jangan asal contoh. Yang kedua jangan plek ngikutin contoh itu aja, tidak memikirkan secara logika ini tuh benar, kira-kira benar atau enggak gitu ya. Jadi harus kalian ya istilahnya itu kalau mau mencontohlah yang kreatif dan dengan berpikir juga gitu, apa yang patut dicontoh, apa yang tidak patut dicontoh. Nah, ini ada contoh. Jadi ada tujuan desain. Tujuan desainnya itu dijelaskan di sini dari permasalahan yang ada, yang permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka misalnya di sini perancangan redesign ini memiliki tujuan agar stasiun Kota Lama Malang dapat dikembangkan, menyelesaikan permasalahan yang ada.
Tujuannya yang paling utama adalah kenyamanan para pengguna, ada fasilitas open public space. Nah, lalu dari tujuan ini kita bisa melihat ada kriteria desain yang harus dipenuhi agar tujuan itu bisa tercapai. Nah, ini kriteria desain itu dapat diuraikan berdasarkan tujuan desain, permasalahan desain, dan pendekatan yang digunakan. Misalnya kalian menggunakan pendekatan arsitektur perilaku misalnya. Nah, di arsitektur perilaku itu kan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar misalnya perancangan itu dapat disebut perancangan yang ramah anak atau dapat disebut perancangan yang ramah lansia, atau misalnya kalau isunya adalah misalnya yang sekarang itu pandemi ya. Nah, itu bisa bagaimana arsitektur perilaku itu melihat perilaku manusia di ruang publik selama masa pandemi. Jadi kita bisa memasukkan kriteria-kriteria perancangan yang ruang-ruang publik itu misalnya bisa meminimalisasi merebaknya pandemi akibat interaksi yang tidak terkontrol misalnya, atau yang tidak memenuhi standar kesehatan di masa pandemi misalnya, bisa seperti itu. Nah, penjelasan kriteria desain ini juga diutamakan dilakukan dengan menggunakan diagram atau skema. Dilengkapi dengan penjelasan singkat 1 hingga 3 paragraf saja. Selanjutnya, masuk ke ruang lingkup desain. Nah, ruang lingkup desain ini menjelaskan tentang batasan dan lingkup desain yang tidak tercantum di dalam judul perancangan. Ruang lingkup desain dapat berupa rencana kelompok dan jumlah pengguna. Misalnya, kalau kalian mau merancang sekolah gitu ya, sekolah kampus misalnya, kalian akan merancang kampus desain grafis misalnya. Nah, itu kan kalian harus menentukan dulu kelompok penggunanya siapa saja dan jumlah penggunanya itu kira-kira berapa orang. Misalnya, seperti di arsitektur aja, misalnya satu angkatan kita ada sekitar 125 mahasiswa gitu ya. Nah, itu akan dibagi ke dalam berapa kelas. Misalnya untuk kelas studio kita punya 5-6 kelas, untuk kelas teori kita punya 4-5 kelas misalnya, seperti itu. Itu sudah harus digambarkan di ruang lingkup desain. Untuk kelompok umurnya, misalnya mahasiswa itu antara umur 16 sampai 25 tahun. 25 tahun ya kalau 7 tahun kuliahnya. Nah, itu. Jadi rencana kelompok dan jumlah pengguna ini juga harus sudah kalian rank-rank, walaupun tidak harus fix benar-benar dan masih bisa berubah nanti di tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi dan aktivitas. Misalnya, saya ingin merancang bandara yang ada mall-nya. Bandara yang ada mall-nya itu berbeda dengan mall yang ada bandaranya. Jadi, mana yang fungsi utama, mana yang fungsi sekunder, mana yang fungsi primer. Kalau saya ingin merancang bandara yang ada mall-nya, berarti bandaranya jadi fungsi primer dan mall jadi fungsi sekunder. Kalau saya ingin merancang mall bandara, nah itu berarti saya akan merancang mall di satu area di bandara itu sebagai fungsi primer. Kalau misalnya di Malaysia itu ada mall yang ada bandaranya, nah itu berarti bisa jadi dua-duanya sama-sama fungsi primer. Misalnya di KLIA 2 itu ya, itu adalah mall dengan bandar udara dia ininya, tagline-nya. Itu selanjutnya ada ruang lingkup dan skala wilayah pelayanan objek. Jadi misalnya kalian pengen bikin GOR nih, gelanggang olahraga. Itu kalian sudah harus menentukan dulu, saya akan bikin GOR ini, gelanggang olahraga ini untuk skala pelayanan provinsi atau nasional atau internasional atau untuk skala kota saja. Itu sudah harus ditentukan dulu. Dan itu ada hubungannya dengan di awal tadi fakta dan isu desain yang kalian gambarkan di bagian
bagian awal, studi awal itu tadi. Di sini dijelaskan lagi dengan lebih singkat kenapa skala wilayah pelayanan yang dipilih itu misalnya skala kota atau skala provinsi. Sama juga dengan rumah sakit, terus sekolah, terus kampus, itu juga mereka punya skala pelayanan masing-masing. Nah, penjelasan pada ruang lingkup desain sebaiknya dilakukan secara singkat, padat, dan jelas. Lagi-lagi kita karena yang kita lihat sendiri proposal-proposal sebelumnya itu terlalu banyak copy paste, jadi panjang sekali tapi antar paragraf itu tidak nyambung satu sama lain karena yang satu copy paste dari laporan yang A, yang satu lagi copy paste dari laporan yang B, bahkan kadang-kadang yang di copy paste itu masih ada tulisan objek yang berbeda karena kalau orang copy paste itu kan biasanya karena males ya. Dan karena males itu mereka juga jadi males buat mengecek ulang. Jadi kalau kalian ingin mencontoh itu yaitu tadi amati, tiru, modifikasi, jangan mencontoh mentah-mentah. Selanjutnya, nah ini ya saya kasih contoh untuk ruang lingkup desain. Nah ini ada ruang lingkup desain pengguna. Lalu ruang lingkup desain ini tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu lengkap. Ini tujuan dan kriteria desain. Ini coba kita lihat. Desain scope. Nah, ini desain scope-nya. Nah, ini di sini ini museum dongeng. Jadi di museum dongeng ini dijelaskan scope-nya dongeng apa saja yang akan diwadahi. Ada International Everlasting, ada Tales from Afar Places, ada Traditional, ada Whispered Tales, ada Modern Fairy Tales. Nah, ini. Jadi ini contoh-contoh kriteria. Ada kriteria fungsi, ada pengguna. Ini yang agak lengkap ya, ada wilayahnya. Oke, ini. Nah, ini ruang lingkup desain, ada pengelola, ada objek-objeknya apa saja yang akan ada di sana. Nah, ini contoh-contoh dari ruang lingkup desain. Jadi infografis itu sangat diutamakan di infografis dan mind mapping itu sangat diutamakan di proposal kita yang sekarang, sedangkan penjelasan dalam bentuk paragraf itu hanya digunakan untuk menjelaskan infografis. Jadi kita balik, bukan infografis yang menjelaskan paragraf yang kita tulis, tetapi paragraf itu menjelaskan infografis dan mind mapping yang kalian buat. Jadi yang mendominasi itu harusnya adalah mind mapping dan infografis yang kalian buat. Selanjutnya, nah ini ada data bagian 2 ya, kita masuk ke bab 2 yaitu data. Data yang pertama adalah referensi objek desain. Nah, referensi objek desain ini berkaitan dengan objek yang kalian pilih. Jadi misalnya objek rumah sakit. Jangan kalian masukkan referensi-referensi desain dari objek yang lain. Misalnya kalau di rumah sakit itu yang paling sederhana aja, kamar mandinya itu dia punya standar tersendiri, baik kamar mandi untuk pasien maupun kamar mandi misalnya untuk di lounge dokternya misalnya. Itu punya standar-standar tersendiri. Tapi kalau kamar mandinya itu misalnya kalian bikin kamar mandi di GOR ya, yang biasa-biasa aja itu nggak usah masuk di referensi objek desain. Cukup kalian ketahui saja secara umum. Nah, yang penting untuk masuk di referensi objek desain itu adalah misalnya, kalau di GOR itu kalian apa saja bagian-bagiannya yang perlu ada standarnya, standar objeknya. Misalnya gelanggang penonton, standar lapangan olahraga, standar ruang ganti misalnya, standar ruang tunggu atlet misalnya seperti itu, standar sirkulasi dari misalnya sirkulasi atletnya itu berbeda dengan sirkulasi pengunjung, misalnya seperti itu yang harus ada. Bahkan misalnya kalau di rumah sakit itu ada standar
sirkulasi medis harus seperti apa, standar hubungan antar unit, antar instalasi itu harus seperti apa, misalnya seperti itu. Standar ruang rawat inap itu harus seperti apa, itu harus kalian jelaskan di data ini. Jadi referensi objek desain itu usahakan selengkap mungkin, tapi harus relevan dengan objek yang kalian ingin desain. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, ini ada standar-standar. Standar-standar ini harus bisa dibaca. Jadi gambar ini jangan terlalu kecil sehingga tulisan-tulisannya ini tidak bisa dibaca. Nih, dan ini perlu dijelaskan, apa sih manfaatnya? Misalnya kalau kalian bikin auditorium, apa manfaatnya kalian mengambil referensi ini? Yang pertama misalnya ada jarak nyaman untuk duduk, ada jarak nyaman untuk memandang, ada misalnya standar-standar akustik, ada standar-standar tinggi rendah, ada standar-standar ergonomi yang perlu kalian ketahui. Nah, kenapa perlu lengkap? Yaitu ininya apa? Manfaatnya itu untuk kalian sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau kalian cuma copy paste dari, misalnya ini copy paste aja tuh dari laporan-laporan desain yang lain tanpa kalian mengamati ini gambar nih maksudnya maknanya apa sih, manfaatnya apa sih gambar ini untuk perancangan saya, tetap aja nanti rancangan kalian itu juga tidak akan tidak akan bermanfaat atau bisa jadi malah keliru dalam mendesain, failure in design itu tadi nanti jatuhnya. Nah, ini ya. Jadi ini walaupun kalian copy paste, saya tahu ini semua pasti juga copy paste gitu loh, tapi dari copy paste kalian itu dipelajarilah ini manfaatnya untuk perancangan kalian apa. Nih, toiletnya ada banyak. Toilet sebanyak ini tuh untuk apa? Carilah yang relevan dengan objeknya. Misalnya kalau kalian misalnya di stadion, itu apa permasalahan toiletnya? Permasalahannya orang bukan mau mandi di situ, jadi kita nggak usah siapkan bak mandi di situ gitu loh, kecuali untuk kamar mandi atletnya, misalnya ada ruang ganti, ada ruang apa misalnya ya, itu yang perlu dipaparkan di sini, bukan kamar mandi secara umum yang tidak diperlukan gitu loh. Ini contoh lagi. Nah, ini ada standar ruang, ada standar apa ini? Sirkulasi, ada referensi pengalaman ruang, ada apa ini? Ada kebutuhan-kebutuhan ruang yang harus kalian perlihatkan di sini. Tapi ya sekali lagi ini tidak akan banyak berguna kalau kalian tidak memanfaatkannya, tidak mempelajarinya gitu, hanya copy paste juga tidak akan banyak bermanfaat. Oke, kita lihat lagi data. Nah ini, kalau ini misalnya tentang stasiun, berarti apa? Yang data yang perlu kita cari tempat turun, tempat naik penumpang. Lalu ada misalnya ini ada ruang informasi itu seperti apa, ruang kantor perjalanan seperti apa, itu yang perlu di ini. Terus misalnya kalau ada ruang tunggunya seperti apa, standar-standar ruang tunggu, itu yang perlu kita cari standar-standarnya. Selanjutnya adalah data referensi objek desain. Oh, ini data referensi pendekatan desain ya. Oh, ini data bentar. Oh, ini halamannya double nih. Nah, ini kita lanjut data referensi pendekatan desain.
Ini menjelaskan nilai, prinsip, dan aplikasi pendekatan pada desain berdasarkan pada sumber referensi. Nah, referensi pendekatan desain itu sangat banyak, bisa dari jurnal atau artikel ilmiah gitu ya. Misalnya banyak sekali artikel yang menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya place attachment itu seperti apa. Terus apa ya? Untuk green architecture itu seperti apa prinsip-prinsipnya, dan itu sangat banyak kan. Banyak versi, ada banyak prinsip, ada banyak tulisan. Nah, di S1 ini kalian cukup mengambil satu referensi pendekatan yang menurut kalian cukup komprehensif dan sesuai untuk objek kalian. Jadi di sini kita tidak harus melakukan kajian perbandingan antar paper, misalnya, oh di paper sini prinsipnya ada 3, di paper sini ada 4, ya itu kalian lakukan, tapi kalian lakukan secara mandiri. Yang dipaparkan di sini hanya keputusannya kalian mengambil pendekatan apa dan prinsip-prinsip yang kalian gunakan apa, dan itu yang dijelaskan di referensi pendekatan desain ini. Nah, ini referensi pendekatan desain, misalnya menggunakan extending tradition. Ini sebenarnya harus disebutkan buku yang kalian gunakan apa, atau paper yang kalian gunakan apa, lalu di buku tersebut prinsip-prinsipnya apa. Karena satu pendekatan pun itu akan sangat banyak orang yang merumuskan prinsip-prinsip, dan itu bisa jadi berbeda satu sama lain. Kalau kalian tidak bisa mengkaji secara mandiri, nanti akan kebingungan ketika ditanya kenapa mengambil pendekatan yang ini dan kenapa mengambil referensi yang ini gitu. Jadi kalian di sini cukup menjelaskan satu referensi saja yang kalian ambil, dan yang terpenting adalah kalian bisa mempertanggungjawabkan kenapa kalian mengambil referensi untuk pendekatan itu, mengapa mengambil tulisan yang itu gitu. Nah, ini contohnya. Untuk Adani ini menggunakan pendekatan bioklimatik dan dia fokuskan ke pendekatan bioklimatik dari Ken Yang misalnya. Apa saja prinsip-prinsipnya itu dijelaskan. Nah, ini juga Sekar menggunakan high-tech architecture dari Davis C. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prinsip yang digunakan. Ini mana nih? Object studies. Nah, ini pendekatannya. Pendekatannya menggunakan The Poetic Palette karena tadi museum dongeng ya. The Poetic Palette itu apa? Parameternya apa? Terus ini intinya dari pendekatan ini itu apa? Itu dijelaskan, dan itu dilengkapi dengan penjelasan yang melengkapi dari mind mapping kalian itu tadi, sketchnoting, mind mapping. Ini referensi pendekatan desain menggunakan sustainable itu apa saja? Zero energy, socially sustainable, three dimensional misalnya. Ini pendekatan desainnya menggunakan eco architecture dari Aristo Adi misalnya. Itu ada 1, 2, 3, 4. Itu yang dijelaskan dalam referensi pendekatan desain. Dan referensi pendekatan desain ini ada hubungannya tadi dengan kriteria desain yang harus kalian penuhi agar tujuan perancangan itu tercapai dan isu dan fakta itu bisa nyambung gitu antara isu, fakta, permasalahan, tujuan rancangan sampai objek yang dipilih, referensi yang dipilih, nilai-nilai keislaman yang digunakan, itu semuanya nyambung, ada benang merahnya. Penjelasan pendekatan ditulis secara singkat, lagi-lagi secara singkat, diutamakan pula dilengkapi dengan diagram, infografis, serta mind mapping yang relevan. Kita lanjut lagi referensi keislaman. Nah, ini agak panjang,
Jadi referensi keislaman ini menjelaskan tentang prinsip dan nilai keislaman yang ada kaitannya dengan objek dan pendekatan desain. Jadi nilai-nilai keislaman itu kan ada sangat banyak. Jadi kalian pilihlah yang ada hubungannya dengan objek dan pendekatan desain. Jangan terlalu random gitu, jangan terlalu random. Misalnya kalau kalian mau merancang museum atau apa ya, museum sejarah misalnya, kalian cari apa landasan inspiratifnya kita itu merancang museum, misalnya pembelajaran dari masa lalu itu seperti apa kalau di dalam Islam. Misalnya kita perlu belajar dari kaum-kaum terdahulu supaya kita tidak mengulangi misalnya kesalahan yang sama, supaya kita tahu bagaimana mereka hidup dan berkehidupan, apa wisdom mereka, itu untuk kita jadikan pelajaran di masa sekarang, seperti itu. Nah, referensi keislaman ini bersifat inspiratif selektif. Inspiratif selektif ini apa? Itu ada di YouTube saya yang satu lagi, jadi saya tidak akan terangkan di sini. Dan sumbernya adalah pada Hasanah Keilmuan Islam. Jadi tidak hanya pada dari ayat Al-Quran dan dari hadis ya. Jadi Hasanah Keilmuan Islam itu kan sangat kaya. Jadi ada ilmu fikih, ada usul fikih, ada tasawuf, ada kalam atau akidah, ada ulumul Quran, ada tafsir, ada ulumul hadis. Itu juga sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi tidak akan saya jelaskan di sini. Yang jelas itu harus relevan dengan objek dan pendekatan desain yang kalian pilih. Jangan pendekatannya apa, nanti ngambil ayat Al-Qur'annya sembarangan atau ngambil dasar-dasar keislamannya sembarangan, nggak nyambung dengan pendekatan dan objek. Jadi ini harus ada benang merahnya. Nah, dalam menjelaskan nilai dan prinsip keislaman, itu kita harus menyertakan sumber referensi yang otoritatif. Jangan blog orang yang nggak ada namanya atau anonim kalian ambil begitu saja gitu. Walaupun mungkin keterangannya sama, tapi cari sumber-sumber yang otoritatif. Misalnya dari tafsir ulama atau dari buku-buku yang sudah jelas, minimal itu jelas penulisnya siapa, bukan anonim. Karena ini kan berkaitan dengan nilai-nilai keislaman ya. Nah, sumber dari Al-Quran dan hadis yang mau kalian kutip itu sebelum proses penulisan final itu nanti di laporan tugas akhir yang lengkap ya, bab 1 sampai bab 6 atau bab 7 itu. Nah, di sini bisa kalian tulis lengkap dengan ayatnya atau hanya ditulis terjemahannya saja. Itu tergantung keperluan dan kesesuaian dengan konteksnya. Ini kalau misalnya pendekatan kalian itu ingin menitik beratkan pada satu kata di dalam Al-Quran, yaitu tentu saja kalian perlu satu kata atau satu istilah itu perlu kalian tuliskan ayatnya secara lengkap atau ya ayatnya secara lengkap. Tapi kalau tidak, itu cukup pada bagian awalan ini hanya perlu ditulis terjemahannya saja dan keterangan nama surat dan nomor ayat. Kalau hadis itu diberi keterangan riwayat, biasanya HR atau hadis riwayat Bukhari, Muslim misalnya, atau An-Nasai atau yang lain. Nanti bukunya apa itu direferensi, dituliskannya. Nah, kemudian diperkuat, diuraikan penjelasan maknanya, lalu diperkuat dengan penjelasan dari tafsir dari para ulama. Jadi nggak kalian arti-artikan sendiri. Sebagian yang saya lihat itu nggak nyambung antara ayat yang dipilih dengan objek yang mau dirancang. Dan sekali lagi saya tekankan itu tidak harus ayat. Jadi bisa dari prinsip-prinsip fikih, bisa dari prinsip-prinsip usul fikih, bisa dari kalam ulama, bisa dari ilmu tasawuf, itu banyak sekali gitu loh yang bisa kalian gali dari Hasanah Keilmuan Islam. Selanjutnya, nah ini masih data juga, jadi data ini bagian yang paling banyak di proposal TA kita ya. Data yang selanjutnya adalah studi preseden.
Studi preseden ini sebenarnya tidak murni data sih, tapi ada juga analisis kalian. Menjelaskan tentang karya-karya arsitektur yang telah terbangun, yang sesuai dengan objek dan pendekatan desain yang dipilih. Misalnya kalian merancang museum, janganlah kalian pilih studi presidennya rumah sakit, karena nggak nyambung gitu loh. Studi presiden yang kalian pilih untuk museum, ya pilih museum-museum yang lain. Misalnya kalau museum sejarah, cari museum sejarah yang lain. Dan itu tidak harus di dalam negeri, tapi bisa juga di luar negeri. Tetapi yang sudah terbangun, karena apa? Kita kalau sudah terbangun itu kita sudah bisa menguji kelebihan dan kekurangan dari objek itu. Nah, studi preseden dilakukan berdasarkan kriteria. Jadi membahasnya seperti apa? Membahasnya berdasarkan kriteria-kriteria desain yang sudah kalian jelaskan di referensi tadi. Misalnya referensi objek untuk auditorium misalnya. Lalu kalian ambil studi preseden dari auditorium yang sudah terbangun. Nah, di situ kalian menganalisis misalnya lebar luas auditoriumnya itu sudah sesuai nggak dengan standar? Apakah dia lebih? Kalau lebih kenapa? Apakah dia kurang? Kalau kurang itu apakah tetap memadai atau tidak memadai gitu? Karena di arsitektur itu kan ada standar. Standar itu standar optimal, tapi ada juga batas minimal dan ada juga batas maksimal gitu. Kalau terlalu besar jadinya juga membuang-buang ruang, terlalu kecil juga bisa jadi tidak sesuai dengan ergonomi. Tapi standar itu ada rentang optimal, minimal, dan maksimalnya. Lalu, jadi ada hubungan antara referensi yang sudah kalian kumpulkan dengan studi preseden ini. Sehingga hasil kajian studi preseden ini relevan dan bermanfaat bagi proses desain kalian. Nah, kajian dilakukan dengan memaparkan kelebihan dan kekurangan objek preseden. Jadi, yang namanya objek sudah terbangun, misalnya rumah sakit. Itu bisa aja ada kekurangan di mana, di bagian mana, bagian sirkulasinya, atau bagian parkirnya, atau bagian ruang rawat inapnya, misalnya. Itu bisa dengan bebas kalian analisis, tetapi harus ada dasarnya itu tadi. Nah, dasarnya dari referensi objek, pendekatan, dan keislaman. Lalu kajian ini juga dilakukan untuk melihat kreativitas penerapan prinsip-prinsip desain secara spesifik sesuai dengan konteks objek studi tersebut. Jadi saya kasih contoh gini ya. Satu orang bisa saja merancang objek yang sama, misalnya sama-sama apartemen, misalnya apartemen di satu wilayah dengan pendekatan yang sama. Ini dua orang arsitek yang berbeda merancang satu apartemen dengan pendekatan yang sama. Jadi objeknya udah sama, pendekatannya sama. Tapi tetap saja dia punya kreativitas penerapan prinsip-prinsip desain yang sangat berbeda antara satu arsitek dengan arsitek yang lain. Nah, di sini kita mengkaji studi preseden ini untuk melihat kreativitas penerapan prinsip-prinsip desain itu secara spesifik sesuai konteks objek yang kalian akan rancang gitu. Studi preseden itu dilakukan juga tidak hanya pada satu karya, tapi pada beberapa karya. Yang namanya studi preseden, makin banyak kita punya referensi, itu pasti akan banyak membantu pada desain kita. Jadi anak arsitek itu biasanya kelihatan mulai dari awal tuh kalau dia sebelum masuk misalnya dia sudah punya referensi awal tentang desain. Ketika di desain arsitektur Islami 1 misalnya ya, itu ketika kita merancang yang paling gampang lah gapura misalnya. Kalau dia tidak punya referensi desain yang banyak, dia mungkin hanya akan menggambar gapura tuh bentuknya kayak gini, twing gitu, terus ada angka 1945 misalnya yang sering kali kita temukan di mana-mana gitu. Tapi kalau dia punya referensi desain yang sudah cukup lumayan banyak, dia akan bisa mengeluarkan referensi itu dalam bentuk desainnya sendiri. Gitu. Nah, itu pentingnya kita memperbanyak studi preseden. Bisa jadi misalnya objeknya sama tadi, tapi dia kreativitas penerapannya antara satu objek dengan objek yang lain itu berbeda. Kita bisa membandingkan satu sama lain.
itu bisa memperkaya referensi desain kalian sekaligus memperkaya juga strategi-strategi arsitektural yang mungkin akan kalian ciptakan sendiri gitu. Ini contohnya ya, ini studi preseden. Nih, ini aja studi presidennya ada beberapa ya. Selanjutnya, nah ini ada studi presiden juga. Nih ada 2 studi presiden. Nah, standar yang tadi bisa dibawa lagi untuk melihat standar yang di sini itu lebih bagus atau kurang atau seperti apa. Nah, ini selanjutnya tadi saya bilang studi presiden itu tidak hanya satu dan tidak harus di dalam negeri. Sebenarnya studi presiden yang paling ideal itu adalah tadi selain sama sejenis objeknya dan pendekatannya, tapi dia juga sebaiknya salah satu itu kita bisa datangi, misalnya bandara. Bandara itu, kalau kita nggak pernah masuk ke bandara, ngerancang bandara, itu biasanya nggak peka tentang apa yang terjadi di antara, misalnya dia cuma pernah nganter keluarganya untuk terbang gitu ya. Dia cuma sampai di area depan, nggak sampai masuk ke dalam, mengalami bagaimana orang itu masuk, pemeriksaan, terus memasukkan bagasi sampai ke ruang tunggu, sampai ke pesawat, itu biasanya nggak akan bisa merasakan gitu, pengalaman ruangnya belum ada untuk merancang bandara. Jadi walaupun kalian belum pernah terbang, minimal kalau mau merancang bandara itu, ya sebaiknya sih pernah terbang ya. Tapi minimal kalian bisa lah masuk ke dalam-dalam sampai ini. Tapi kan kalau bandara atau rumah sakit itu agak susah. Terutama misalnya kalau rumah sakit itu ruang operasinya. Kalau kita nggak pernah dioperasi, juga susah masuk ke ruang operasinya. Nah, disitulah pentingnya tadi ada data dari standar itu tadi. Tapi yang paling ideal tetap kita dari standar itu kita bisa melihat sendiri, mengalami sendiri ruangnya itu seperti apa. Itu yang ideal. Jadi minimal dari salah satu objek studi preseden itu minimal kalian pernah datang lah ke situ, pernah mengalami objeknya itu, pernah. Ya misalnya tadi bandara itu paling gampang, bandara itu kalian pernah lah terbang atau pernah masuk ke bandara. Jangan nggak pernah masuk sama sekali. Itu ada salah satu mahasiswa yang dia merancang bandara, akhirnya dia dengan sukarela hati, karena dia merancang bandara internasional, dia harus mengalami bandara internasional. Jadi dia terbang ke Singapura, lalu balik lagi ke Surabaya. Tapi itu pengorbanannya dia untuk bisa mengalami ruang itu sendiri. Dan dari situ dia bisa melihat bahwa sangat beda jauh antara kita mengalami langsung dengan kita cuma lihat di gambar. Karena arsitektur itu bukan seni yang dilihat saja atau didengar saja dari cerita orang atau dari foto, tapi kita harus minimal mengalami sendiri supaya bisa benar-benar, yaitu pengalaman itu kan tidak hanya 5 indera eksternal, tapi juga 5 indera internal kita tuh juga ikut mengalami gitu. Nah, ini contoh studi preseden. Nah, ini banyak sekali. Jadi, kalian melakukan studi preseden ini juga sangat tergantung dari eagerness kalian dalam menyusun data ini dan apa saja manfaat yang bisa kalian ambil dari studi preseden ini itu tergantung bagaimana kalian benar-benar melakukan studi preseden, bukan sekedar tempel gambar yang kelihatannya lengkap tapi kalian tidak bisa mempelajari apapun dari studi preseden itu. Dan ya itu tadi nanti pengaruhnya akan kelihatan di desain kalian, apakah kalian benar-benar melakukan studi preseden, studi objek, studi macam-macam ini, atau hanya
tempel-tempel gambar itu kelihatan. Jadi gambar kalian itu tidak bisa membohongi referensi kalian. Selanjutnya ada data kawasan. Nah, data kawasan ini data kawasan yang relevan. Jadi objek kalian itu kan pasti akan diletakkan di satu tapak. Dan tapak ini kan bukan tapak yang terletak di awan gitu ya. Tapak ini pasti dia di kawasan tertentu. Nah, kita itu tidak hanya melihat tapak yang ini saja, tetapi kawasan yang melingkupi dari tapak itu. Jadi misalnya kalau kalian mau bikin rumah sakit yang ruang lingkupnya kota, kita akan melihat kawasan itu seluas kota itu. Bagaimana perletakan rumah sakit ini terhadap satu jaringan kota itu. Lalu kita akan persempit lagi ke kecamatan, kelurahan, baru ke tapak gitu. Tapi misalnya kalian merancang bandara yang ruang lingkup pelayanannya provinsi atau internasional gitu ya, kita mungkin akan melihat dari sisi yang lebih luas. Misalnya kita akan mulai kawasan itu dari studi provinsi dulu gitu. Misalnya jaringan jalan yang ke bandara, lokasi baru bandara itu sudah memadai atau belum, ada rencana jalan ke situ atau belum. Nah, itu harus kita paparkan di data kawasan. Misalnya ketika di Sumedang itu akan dibangun bandara baru, itu kan cukup jauh dari kota ya. Nah, itu bagaimana infrastruktur yang ada di situ itu mendukung kemungkinan dibangunnya bandara internasional di Sumedang itu. Nah, ini jadi data-data kawasan berupa peraturan yang berlaku di kawasan, fungsi kawasan, kelayakan kawasan, konteks sosial budaya dan ekonomi, aksesibilitas dan infrastruktur di kawasan tersebut. Misalnya tidak jarang kalau rumah sakit, misalnya rumah sakit yang baru dibangun di Malang gitu ya, dia bisa jadi mengalami penolakan karena lingkungannya itu adalah lingkungan perumahan misalnya. Sementara rumah sakit itu akan ada limbah, akan ada keributan, akan ada bangkitan sirkulasi yang banyak gitu ya. Itu akan mempengaruhi ketenangan perumahan. Bisa saja secara sosial objek yang akan kalian rancang itu ditolak oleh masyarakat kalau mereka merasakan objek ini akan membawa kerugian untuk mereka. Jadi itu pentingnya kita mengumpulkan data kawasan ini dulu. Nah, penjelasan data kawasan dibutuhkan untuk mengetahui gambaran umum kawasan dan kesesuaian objek rancangan dengan konteks kawasan dan lingkungan sekitarnya. Coba kita lihat. Nah, ini data kawasan. Jadi, ini mulai dari yang paling petanya, peta key plan-nya misalnya dari kota, terus ada yang lebih besar lagi petanya. Jadi ini tuh permasalahan. Nah, ini ada data demografi, vegetasi. Ini udah masuk data tapak kayaknya ya. Nah, ini misalnya, ini data kawasan. Ini kecamatan. Ini ada jalan provinsi, ada jalan kolektif, ada jalan lokal. Tapaknya itu terletak di mana misalnya. Ini tata guna lahannya gimana. Ini sudah lengkap. Nah, ini tapak diperbesar lagi. Dari yang tadi kecamatan diperbesar, posisinya di mana, jalannya di mana. Ini masih dalam ada hubung ini sudah data tapak tapi masih ada hubungannya dengan data kawasan yang tadi. Coba ini kita lihat contohnya, ini banyak penjelasannya ya. Kebijakan, geografis, hidrologi. Sebenarnya yang diutamakan itu yang seperti ini tadi nih. Ini dalam satu lembar atau dua lembar kita bisa melihat keseluruhan data dengan singkat. Tapi jelas dan menarik. Ini contoh studi apa nih? Studi banding ya tadi, studi preseden. Nah, ini digambar ulang ya. Di tracing garisnya, peta garisnya di tracing. Ini ada kawasannya, posisinya di mana. Nah, ini proposed site. Nah, ini masuk data tapak. Ini data kawasan.
Jadi cara menampilkan data kawasan itu pun sangat tergantung pada kreativitas kalian. Oke, kita lanjut tadi data kawasan, sekarang masuk data tapak. Data tapak, lokasi tapak. Nah, data tapak ini cukup banyak, tapi yang perlu diingat adalah ini masih dibatasi pada data, artinya kondisi yang ada di sana. Jangan bicarakan kondisi yang belum ada di sana. Dan jangan tidak membicarakan kondisi yang ada di sana, paham ya? Jadi yang namanya data tapak itu adalah jangan menampilkan yang tidak ada di sana, dan jangan tidak menampilkan yang ada di sana. Artinya data itu harus sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang namanya data ya yang benar-benar ada di sana gitu. Jangan yang belum ada kalian hilangkan, yang ada yang belum ada kalian adakan, yang belum ada kalian adakan, yang sudah ada malah kalian tidak gambarkan di data tapak. Yang pertama lokasi, batas, bentuk, aksesibilitas, sirkulasi, ini semua ada di template ya. Kelengkapannya, ini coba kita lihat contohnya. Nah, ini data tapak, mulai dari kontur, suhu, kelembapan. Lalu ini juga, nah ini cara menampilkan. Nah, yang paling penting nih, microclimate itu data matahari itu harus kalau sudah tingkatannya TA, janganlah lagi menggambar telur ceplok dari kiri ke kanan, tapi gambarlah apa ini posisi site ini di garis edar matahari ya. Dan gambar ini harus jelas. Kalau dia dua dimensi, dia dua dimensi. Kalau dia tiga dimensi gitu. Jangan gambar dua dimensi, kalian garis edarnya kalian jadikan tiga dimensi. Oke, ini data tapak juga. Ini juga data tapak. Nah, kelengkapannya ini harus sangat diperhatikan. Ini bukan buat siapa-siapa, tapi ini buat kalian sendiri. Karena kalau merancang itu tidak peka terhadap kondisi tapak, itu juga nanti perancangannya akan mungkin lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya ya. Nah, ini data tapak. Contohnya bisa dibuat per lembar, bisa dibuat dalam beberapa lembar, ada overlapping data. Itu kalau sudah TA ini kreativitas kalian, bukan misalnya kalau dari DAI 1 sampai DAI 5 kan cara menggambarkan tapak itu bisa sangat beragam, berbeda-beda tergantung DAI-nya. Kompleksitasnya akan berbeda, cara menggambarkannya akan berbeda. Nah, kalau kalian sudah masuk ke proposal tugas akhir, kalian harus sudah bisa memilih bagaimana cara saya mengungkapkan data dengan satu dia singkat, dua dia jelas, tiga dia menarik. Karena kalau tiga ini tidak dipenuhi, ya proposal kalian nanti nggak akan cuma dilirik sebelah mata aja nanti sama penguji ya. Jadi menarik itu juga penting, tapi kejelasan, kelengkapan juga tidak kalah penting, harus sama-sama diperhatikan. Nah, data tapak dijelaskan dengan sketchnoting, mind mapping, maupun diagram yang jelas. Dan penjelasan yang di paragraf itu maksudnya ya, itu singkat dan relevan. Masuk ke pola pikir dan ide dasar desain. Nah, di bab 3 ini itu ada dua bagian. Yang paling sering ketinggalan adalah nanti bagian yang terakhir itu. Ini skema proses desain. Nah, skema proses desain ini menjelaskan tentang apa dan bagaimana proses desain akan kalian laksanakan. Jadi belum kalian laksanakan, tapi rencananya itu seperti apa. Itu sudah harus bisa kalian buat, misal contohnya di sini. Oh, saya habis dapat data tuh saya ngapain? Misalnya saya ngumpulin data itu data apa? Data objek dulu tuh, baru ada saya masuk ke data pendekatan, baru ada data ini. Atau saya main-main ke mana? Main-main ke
objek yang lain dulu, baru dapat ide. Itu akan terlihat di sini dan prosesnya bisa jadi berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, dari satu bagian aja ide, bagaimana cara kalian memperoleh ide, itu tadi bisa jadi, bisa ada yang jujur banget, saya nggak punya ide sebenarnya, tapi disuruh sama dosen pembimbing saya untuk milih ini, akhirnya saya ngikut saran dosen, ya itu diungkapkan aja di bagian ide ini gitu. Jadi ini apa yang kalian kerjakan dan bagaimana kalian akan mengerjakan itu. Jangan menjelaskan apa yang tidak akan kalian kerjakan. Contohnya gini, dari data. Pengumpulan data itu sebagian besar itu menuliskan wawancara. Ketika ditanya, kamu wawancara sama siapa? Dia bilang nggak wawancara, tapi di laporannya ada, yaitu karena copy paste itu tadi. Jadi jangan menulis yang tidak akan kita kerjakan gitu. Tulislah yang akan kita kerjakan. Kalau memang kalian akan wawancara dengan pelatih misalnya. Kalau bikin GOR itu kan akan wawancara dengan pelatih, dengan atlet. Ya dituliskan, tapi kalau tidak akan wawancara ya tidak usah menuliskan hal-hal yang tidak akan kalian kerjakan. Intinya itu sih. Selanjutnya, proses desain diuraikan secara runut dan jelas, mulai dari pencarian ide objek rancangan sampai nanti hasil desainnya seperti apa. Nah, yang paling ini tuh dianalisis. Analisis itu tidak harus sama satu sama lain. Misalnya kalian tergantung pendekatan dan objeknya gitu. Misalnya kalian melakukan analisis tapak dulu, baru analisis fungsi. Misalnya saya sudah punya tapak tuh, tapi saya masih bingung nih. Ketika saya main ke tapak, baru saya tahu, oh ini tuh kayaknya cocok deh saya jadikan taman bermain atau open space untuk anak kecil misalnya. Baru keluar ide gitu kan. Nah itu berarti kalian sudah melakukan analisis dulu sebelum kalian muncul ide gitu loh. Nanti akan ada lagi analisis tapak lanjutan ketika ide itu sudah muncul. Jadi prosesnya tuh bisa jadi kayak gini nih. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itu kalian jelaskan bagaimana sih proses yang kalian alami dan kira-kira akan kalian jalankan. Itu skema proses desain. Coba kita lihat contohnya. Saya juga nggak yakin nih ini benar. Nah, ini contohnya ya. Dari analisis ini masih datar-datar banget sih. Ini dari isu, objek, ini juga masih ini banget ya. Belum kayak tadi, belum. Nah, ini juga datar-datar banget. Ini tuh kalau copy paste tuh jadinya gini nih. Nah, ini dari ide, terus keluar apa. Ini juga belum proses rancangan nih. Nah, ini. Ini mana proses desain. Nah, ini proses desain dari isu, fakta, analisis isu, analisis solusi, strategi muncul keluar strategi desain. Jadi dari isu dia keluar pendekatannya apa, strategi desainnya apa. Ini proses desain. Nah, ini agak loncat-loncat nih. Dari isu, keluar potensinya apa, terus masuk ke tujuan desain, lalu dia menentukan pendekatan, baru dia mencari data, baru menganalisis konsep. Ini rata-rata sih seperti ini ya. Tapi kalian bisa membuat yang benar-benar benar-benar milik kalian sendiri gitu. Proses desain kalian sendiri itu seperti apa sih? Termasuk kalau sebagian besar waktu yang kalian habiskan itu untuk merenung di kamar atau browsing internet cari ide, itu bisa kalian ungkapkan di sini sebenarnya dengan cara yang menarik dan lebih jujur gitu tentang skema proses desain kalian sendiri. Selanjutnya, nah ini yang sering lupa. Pola pikir dan ide dasar desain. Di bagian terakhir ini, ide dasar desain, ini yang paling penting adalah ada tagline. Dan ada sketsa-sketsa ide awal rancangan. Jadi bagian akhir ini, ide dasar desain, ini menjelaskan tentang gagasan awal dan konsep dasar yang kalian gunakan berdasarkan pada kondisi awal objek desain, permasalahan desain, kriteria, pendekatan, dan integrasi keislaman objek desain. Jadi gampangnya, tagline itu adalah satu frase yang
unik, yang menarik, yang menjelaskan secara singkat apa ya, kayak objek kalian apa, pendekatan kalian apa, integrasi keislaman kalian apa, itu dalam satu kalimat singkat yang eye catching gitu, yang menarik gitu, kayak iklan produk lah di TV atau di internet gitu ya, misalnya keripik apa yang life is never flat gitu, life is never flat. Nah itu tagline, jadi tagline yang menarik gitu. Misalnya kalian bikin apa nih, area konser di pinggir danau misalnya, kalian bisa bikin tagline apa ya, kayak melodramatik misalnya danau itu apa sih bahasa Inggrisnya? Melodramatik bukan river ya, danau. Lupa saya danau apa. Lake. Melodramatic lake misalnya gitu. Kalau di kalian akan bikin tempat konser atau tempat drama atau tempat apa gitu. Dan tagline ini dia tidak harus berbahasa Inggris. Dia bisa pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa, terserah itu, tapi tadi ada hubungannya dengan pendekatan dan objek dan integrasi keislaman. Nah, selanjutnya tagline ini dijelaskan dalam bentuk sketsa-sketsa ide awal rancangan. Jadi sudah ada bentuknya yang sudah nggak terlalu abstrak lagi di sini gitu loh. Sudah ada bentuk-bentuk awalnya, ide-ide desain kalian mau pengen fasadnya gimana, pengen ruangnya gimana, pengen tapaknya gimana, itu sudah muncul di awal ini, tapi sebagai ide awal rancangan yang harus masuk ke proses analisis dan konsep di Prata. Saya kasih contoh ya. Ini nih contoh nih apa, not only money power misalnya. Creative in product development. Ini nih contoh apa ya? Kayak tagline-tagline yang eye catching. Coba kita lihat. Ini tuh kebanyakan belum ada tagline-nya nih. Ini udah ada tagline-nya belum? Ini. Nah, ini. Tradition Center as Delight Tourism. Dia ini sudah ada tagline-nya. Lalu dijelaskan ke ide-ide dasar desain, sketsa-sketsa. Ini contohnya ya. Ini contohnya lagi di sini. Semoga sudah ada. Ini tadi, oh ini ide dasar desain ya. Bukan, oke. Nah ini nih contohnya. Ini sudah ada tagline-nya belum sih? Saya nggak lihat tagline-nya di mana. Skema proses. Nah ini tagline-nya flexibility with function. Tapi belum ada sketsa ide bentuk. Nah ini poetry as a poetic palette. Ini tagline-nya, initial ideas-nya gimana, bentuk-bentuknya pengennya gimana, itu udah keluar. Nah, oh ini nih the fairy tales. Ini ya tagline-nya, sini keluar ide-ide desainnya. Oke, baru masuk ke analisis. Ini contohnya, ini skema proses desain tadi. Nah, ini sudah masuk analisis kawasan, nggak ada tagline-nya. Tuh kan, ternyata nggak semuanya lengkap juga nih yang saya jadikan contoh, padahal sudah saya pilihin. Ini ide dasar desain, apa nih ide dasarnya? Nah ini tagline-nya keseimbangan yang terhubung. Nah, boleh tuh tagline-nya bahasa Indonesia. Cuma sekali lagi tagline itu harus mencerminkan objek, pendekatan, dan integrasi keislaman dengan satu kalimat atau frase yang menarik dan sum it up gitu dalam satu ini ya. Ibaratnya tuh iklan untuk objek yang akan kalian rancang gitu aja. Ini yang paling, ini mau saya tekankan lagi ya, ini yang paling masuk sih di ininya, di apa?
Di tag bagian ketiga itu bagian ide dasar desain. Nah, seperti ini nih yang paling masuk ke standar kita. Ada tagline, baru ada sketsa-sketsanya gimana. Selanjutnya, sudah mau habis. Nah, ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu kita ikut standarnya Journal of Islamic Architecture di jurusan kita. Nah, itu menggunakan ini, IEEE format. Kalau kalian lupa gimana contohnya, browsing aja IEEE format itu seperti apa. Nah, yang membedakan IEEE format itu selain urut-urutannya ini ya, ini perlu kalian perhatikan, itu adalah dia tidak disusun berdasarkan abjad dari penulis. Jadi ini pertama bisa aja S, yang kedua E, yang ketiga M. Tapi yang disusun adalah berdasarkan kapan dia dikutip. Jadi kalau dia dikutip pertama kali di sini, itu kita akan masukkan di teks itu cukup angka 1. Angka 1, nah di references ini akan kita tulis angka 1, ini kita tulis sumbernya di mana. Sumbernya dari apa. Nah, urut-urutan penulisan sumber ini mengikuti, ada yang dari buku, ada yang dari jurnal misalnya. Artikel jurnal, ada artikel buku, ada dari majalah, itu semua ada kelengkapannya. Kalau bingung, cari aja IEEE format untuk references itu seperti apa. Oke, atau paling gampang kalian cari JIA, Journal of Islamic Architecture, di web kita, itu kalian unduh artikel-artikelnya untuk melihat gimana sih caranya mengutip dari caranya mengutip di jurnal tersebut. Yang penting itu ini, ada kesinambungan antara 1, 2, 3, ini dengan daftar referensi di akhir. Jadi ini dari bab 1 sampai bab 3, sampai nanti bab 4, bab 5, bab 6 itu akan kalian urut semua. 1, 2, 3, 4, mungkin sampai 100 kalau kalian banyak referensinya ya. Lalu diurutkan di sini. Nah, kalau ada perulangan itu seperti apa, itu cari di IEEE format itu. Dia menggunakan idem atau menggunakan apa, itu cari di situ. Intinya ya kalau mau gampang, download aja Journal of Islamic Architecture, lihat artikel-artikelnya, mana yang bisa kalian contoh untuk cara mengutip daftar pustaka ini. Oke, selanjutnya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Nah, yang tidak kalah penting adalah mudah-mudahan kalian semua diberi kemudahan dan kelancaran selama proses penulisan proposal tugas akhir. Sebenarnya tidak murni penulisan, tapi juga penggambaran, pendesainan, pembuatan proposal tugas akhir kalian. Terus senantiasa ingat bahwa semua ilmu, inspirasi, kreativitas yang kita miliki itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kalian rasanya mentok, idenya nggak dapat, itu baliknya kemana kita sudah tahu. Jangan baliknya ke game online atau baliknya kemana-mana lah yang nggak jelas. Balik lagi kita mintanya ke siapa? Ke Allah. Banyakin doa, banyakin misalnya sholat malam atau apa yang bisa membukakan itu tadi pintu inspirasi itu, karena ya inspirasi ilmu itu semuanya datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kata, selamat masuk ke tahap proposal tugas akhir, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.